Belum ada, Belum, Bu. belum ada ya. Oke, nanti kita lihat dulu ya. Security standar ya. Jadi ada beberapa standar pengamanan ya. Di sini disebut standar-standar keamanan jaringan. Kalau disebut jaringan itu ada LAN, ada main, MAN ya. Kemudian ada yang lingkupnya kecil, ada berdasarkan beberapa jaraknya. Tipe sistem keamanan jaringan yang diperlukan ya. Jadi ada akses kontrol, memblokir user. Jadi misalnya kamu nggak suka, itu langsung bisa diaksesnya ya. Jadi beberapa contoh kan yang sangat mudah kan, misalnya HP ya, atau email pun bisa. Jadi cari settingan sekarang kan ada memblokir user serta perangkat tidak sah ya. Bahkan jaringan pun bisa diblokir websitenya yang misalnya tidak dikenal atau tidak teridentifikasi, mereka itu diblokir ya. Anti-malware software. Anti-malware ini melindungi perusahaan dari berbagai malicious software. Ini contohnya eh, gangguan-gangguan yang biasa ada dari virus, ransomware, worm, trojan ya. Anti-malware yang memindai melacak file berbahaya. Jadi bisa diketahui file itu sedang dalam bahaya atau enggak ya. Jadi kalau saya ada kondisi bahayanya udah tinggi, si sistemnya akan memberikan warning ataupun ada semacam peringatan seperti itu ya. Application security tidak memiliki sistem keamanan yang baik ya. Ini karena kamu berpikir, oh ya, ini kan laptop komputer yang digunakan hanya saya sendiri ya gitu dia ya. Tapi ketika kamu online, disitulah mulai ya. Behavioral analytic mengetahui perilaku jaringan normal yang mengidentifikasi anomali jaringan. Ini adanya network anomaly detection engines ya, memungkinkan pengguna untuk bisa menganalisis jaringan ketika ada pelanggaran. Jadi ini sudah beberapa jadi engine ya. Jadi ketika kamu browser, searching ya kan, terus kamu temukan ada link-link yang terus minta masuk, klik masuk gitu kan. Suruh ada perintah-perintah atau instruksi lainnya. Jadi di sini ada behavioral analytic. Data loss prevention ya, menggunakan data loss. Ini waktu kita nanti setelah selesai ini mungkin udah habis waktu ya, karena kan waktunya hanya sejam ya. Email security itu tadi agar sering. Jadi ketika kamu tidak suka iklan itu, akan ada tuh email promosi, email apa, kan jenis-jenisnya bisa diblokir ya. Email security kamu atur. Jadi bisa dilihat kalau misalnya si email kamu tidak mengenali pengirim, akan masuk ke spam. Itu contohnya. Kalau misalnya berbentuk apa itunya spam ataupun tidak itu tadi tidak dikenal, atau bisa dia berbentuk iklan misalnya. Firewall penghalang antara jaringan eksternal yang tidak terpercaya dengan jaringan internal. Jadi dalam jaringan itu ada yang udah ada jaringan ya dilapisi atau di lingkupnya, pembatasnya itulah ya bisa. Asai Kumar. Virtual Private Network VPN ini ya, perhatikan nanti apakah ada di laptopmu. VPN merupakan alat yang mengautentikasi komunikasi antar perangkat dan jaringan. Jadi kalau tadi jaringan dengan jaringan si menggunakan apa itu namanya si prevention system. Nah kalau CPN ini mengautentikasi satu komunikasi perangkat satu dengan perangkat jaringan lainnya. Si VPN terowongan terenkripsi yang aman menghubungkan perangkat dengan jaringan internet ya. Jadi itu kemarin kasus ketika si WhatsApp bermasalah, Telegram diblokir ya, orang kan ya di situ ada bisa ya, karena terenkripsi aman menghubungkan perangkat dengan jaringan internet. Macam-macam produk keamanan ya, yang biasa kita gunakan itu adalah antivirus. Antivirus itu tadi bisa dia internet. Kemudian ada yang menggunakan password manager. Jadi password manager ini semuanya sistem yang kamu browsing atau yang kamu gunakan username password semua di manager ya, aplikasi perangkat lunak membantu. Nah kalau misalnya kita ini kan pakai Google nih, Google itu kan semua mau kamu Gmail-nya, mau ada perangkat produk si misalnya nih ke Classroom bisa gitu ya. Itu kan produknya si Classroom, si Gmail atau si Google ya kan. Nah, di sini password manager ini sama. Jadi dia mau apa itu namanya gitu ya, menyimpan mengatur password yang kamu gunakan. Jadi lebih aman memang ya karena kan
ketika kita mau menginput username, password, sebenarnya kan itu terekam oleh sistem itu. Mereka tahu, mereka bisa ya, walaupun itu tidak bisa, itu privasi sebenarnya, tidak disebarluaskan. Nah, mereka menyimpan, sistem akan mengetahui. Ketika kamu user lagi, sign lagi, si perangkat udah tahu, oh ya ini udah sering keluar masuk gitu ya, ataupun sudah tercantum. Tapi bisa disetting juga, kamu tidak mau ketika kamu browsing atau memasuki sebuah suatu sistem, jejak kamu terekam, tidak terekam, bisa ya diatur di settingannya. Jadi, bagaimana supaya ketika kita memasuki sebuah website, memang itu sulit ya, kita tidak teridentifikasi, ya, minimal ya tidak tahu dari email, dari apa, tidak ya. Ada beberapa yang bisa melakukan itu, diatur settingannya ya. Suite Security ditawarkan dijual pada tahun, 2003, namanya MCV ya, MCAV, mengandung Suite Firewall ya, MCAV kan ada tuh. Sekarang menawarkan perlindungan pencurian, penyimpanan portable, pengecekan, nah ini banyak lagi ya. Ada dari si ini ya, ganti nama password jaringan WiFi, sama ketika kamu punya WiFi ataupun modem ataupun apa ya, itu kan agar tidak terbaca orang, bagaimana caranya ya, kemudian mungkin tidak terbaca ya, tapi kan password-nya nggak tahu, tapi kan ada beberapa yang bisa melacak password ya. Jadi, ubah si SSID atau Service Set Identifier, kemudian lakukan penggantian password. Misalnya nih, kamu punya WiFi ya, WiFi-mu itu udah kamu bikin nama si AA misalnya gitu ya. Nah, orang lain ya yang apa bisa apa namanya, kayak bukan sabotase ya, dia mencari apa menjadi key, password kamu. Itu bisa dilakukan. Itu sudah mau mengganggu ya. Jadi di sini ganti nama password jaringan WiFi-mu, aktifkan enkripsi, matikan WiFi saat tidak digunakan. Nah, itu dia. Jadi kan disarankan ketika kamu tidak melakukan sesuatu hal yang penting ya, jangan selalu, maksudnya jam berjam ya terus-menerus ketika tidak butuh, di-off-kan. Karena ketika kamu, sering online, itu tadi, pernah Ibu sampaikan, ya kita seperti dimata-matai ya, seperti melihat apa menjadi habit kita, apa kebiasaan kita ya. Apakah searching-nya, browsing-nya, apakah kamu yang suka belanja, misalnya belanja apa gitu kan. Jadi terlihat nanti di, jejaknya, di history, website yang kamu kunjungi ya. Jadi aktifkan enkripsi jaringan, ini. Enkripsi itu perhatikan nanti di WhatsApp-mu, situ ada enkripsi. Jadi enkripsi itu, pengamanan data juga ya, yang berlaku enkripsi WPA2 atau WiFi Protect. Kemudian mengaktifkan WPA2 di router, itu tadi ya, ketika kita terus-menerus melakukan online, yang terkena hack itu yang mana ya. Nah, cek terlebih dahulu IP router sebelum masukkan alamat. Selanjutnya, wireless setting itu diatur bagaimana konfigurasi jaringan sehingga jaringan itu aman ya. Jadi tidak tadi ya, tidak mudah diidentifikasi ataupun dicoba-coba atau dites-tes oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Karena pada awalnya kan semua itu adalah apa itu namanya, mencoba-coba ya. Itu dia standar keamanannya, ada yang komponen harus diberikan perlindungan. Jadi sama seperti standar kesehatan ya, tapi ini bagaimana bagusnya, baiknya ya terhadap operating operating sistemnya, firmware-nya dan seterusnya. Keamanan jaringan wireless ya, ada beberapa contoh kalau kamu yang punya WiFi, biasanya kan ada kebutuhan beberapa orang kalau misalnya itu apa, yang butuh itu tetap ya lebih baik menggunakan WiFi. Jadi bisa dalam satu tempat. WiFi Protect Access ya, ini merupakan kunci keamanan statistik dengan Temporary Key Integrity Protocol (TKIP). Memiliki kemampuan berubah secara dinamis. Kemudian WiFi Protect Access WPA2 ya, ini juga personal WPA2 ini adalah tahu jaringan wireless kan? Ketika kamu terkoneksi ke WiFi, ya kamu baca wireless-nya. Kemudian ada MAC filter, wireless access point yang dibekali untuk keamanan jaringan. Jadi semua adalah pengamanan jaringan yang memang untuk wireless-nya ya. Ini stop dulu itu. Melanjuti pembahasannya. Bentar ya.
modul. Biar kita baca dulu konsep dasar dari si, nah ini dia. Kamu bertanya, bagaimana si virus itu masuk ya? Si Trojan, si apa tadi, eh, jenis-jenis virus itu masuk. Sementara kan kita tidak pakai flash disk seperti itu ya. Itulah konsep jaringan ya. Konsep dasar keamanan dunia internet. Dunia internet itu adalah bersifat online, non real, atau disebut dunia maya. Konsepnya adalah ini dia kita perhatikan ada kerahasiaan. Jadi kalau keamanan jaringan, keamanan data atau basis data itu ada kerahasiaan ya, kemudian integritas, integrity, availability ya, ketersediaan. Yaitu informasi dapat dilihat diakses kapanpun dibutuhkan. Jadi sebuah internet itu ya yang online, bagaimana mengamankannya, harus ada confidentiality-nya, kerahasiaan, kedua availability ya, ketersediaan dan integrity-nya. Nah, yang faktor ini seragam ya dapat berupa untuk ya yang nama online ya, bisa media sosial, bisa juga perangkat seluler, infrastruktur teknologi yang memang menggunakan jaringan. Kemudian contoh lainnya yaitu removable media ya, pelepasan media penyerang membuat kode berbahaya. Browser peramban ya, peramban itu penyerang membuat situs web yang nantinya menggunakan software atau berbahaya. Kemudian cloud service ya, ini banyak sekarang layanan awam yang penyerang dapat menyusup ke akun di layanan cloud dan akan mengendalikan semua layanan. Jadi kelebihan si cloud service tadi ya itu tadi ya, ada layanan awalnya ya. Tapi si virus bisa juga menyusup ya, walaupun ini sudah agak susah ya, tapi bisa diterobos oleh si virus tadi. Nah, kalau di keamanan nanti kamu pernah pasti mendengar ada malware, trojan, virus, worm ya. Penyerangan terhadap keamanan tidak hanya terjadi dalam kerentanan teknologi, tapi juga rekayasa sosial. Jadi tidak hanya ke perangkatnya, tapi ke media sosial ataupun yang memang propagasi dari proses tindakan malware dalam satu sistem. Trojan berpura-pura menjadi perangkat lunak yang asli. Jadi ketika si teridentifikasi virusnya apa, batuknya batu apa, misalnya gitu kan? Oh ini Trojan. Trojan itu bagian dari si malware ya, si malware yang berfungsi perangkat lunak yang asli saat pengguna akan menginstal atau program bentuknya seperti yang diklaim, diiklankan istilah tindakan jahat dilancarkan. Kemudian ada virus ya, virus, worm, payload. Payload tindakan yang dilakukan oleh malware kepada sistem yang telah terinfeksi. Nah, ya. Kemudian ini tidak usah kriptografi. Itu tadi kalau kamu mendengar ada disebut dengan enkripsi, ya kan? Enkripsi ini terjadi di dunia digital menggunakan komputer dan matematika. Enkripsi itu adalah penyampaian pesan yang bersifat rahasia. Nah, ini biasanya pesan itu bisa berbentuk suara, kalimat, atau berbentuk lainnya. Nah, ketika akan dikirimkan ataupun disend dengan menggunakan komputer, tapi nanti ada namanya kode ya. Jadi kode-kode ini dilakukan enkripsi. Menggabungkan bilangan prima acak bernilai besar, membuat kunci yang digunakan, dan dalam enkripsi simetris di bagian dan dengan penerima. Jadi disebut enkripsi. Nanti lihat di WhatsApp itu ada di sebuah situ selain barcode ada enkripsi ya. Jadi ketika mengirimkan kabar atau mengirim email ya, gambar pun ya, ada enkripsinya. Jadi kunci enkripsi ada dua, yaitu berdasarkan pada gagasan ya enkripsi key ya, symmetric encryption. Semua pihak memiliki kunci kriptografi yang sama sebelum pesan dapat yang aman dapat dikirimkan. Jadi mereka sebelum di-share nih semua anggotanya sudah mengetahui kunci simetris tadi. Kemudian kunci asimetris berdasar pada distribusi yang aman mengubah cara kunci kriptografi. Kalau si asimetris ini kunci pribadi harus disimpan dengan aman karena hanya dapat diakses oleh orang-orang pembuat kunci menggunakan kunci publik. Dan hanya orang yang memegang kunci pribadi yang dapat
mengenkripsikannya. Nah, itu terlihat bagaimana si kunci asimetris ini ya. Kemudian ini enkripsi ya. Jadi kalau kita perhatikan, oke, kalau kita perhatikan di sini nanti ya, ada beberapa algoritma yang digunakan untuk melakukan enkripsi ya. Tapi tujuan kita hari ini adalah bagaimana mengamankan si sistem keamanan kita ya, standar keamanannya. Ini teknik keamanan otorisasi ya. Istilah keamanan cyber, otorisasi menentukan tingkat akses yang dimiliki orang untuk bisa diautentifikasi ke datanya ya. Jadi sebelum nanti kamu diberikan link atau terkoneksi akan diberikan mengidentifikasi ya, ini dia. Kemudian setelah tadi teknik keamanannya, yang perlu lagi adalah network-nya ya. Ketika kamu online, network-nya seperti apa? Nah, di sini bekerja sama untuk menyediakan tulang punggung ini dia. Jadi ada ini satu kayak mode hub ya, modem yang semuanya berbagi ya dengan ada network tadi. Kemudian langkah-langkah mitigasi ya, yang bagaimana mengamankan si perangkatnya. Nah, ini tadi aplikasi, ada juga aplikasi yang memang tadi contoh manager user ya. Jadi kamu misalnya membeli produknya si Google untuk menyimpan semua password-passwordmu, itu juga bisa ya. Aplikasi lunak adalah kumpulan perintah dalam bentuk kode yang memerintahkan komputer atau perangkat lunak melakukan beberapa bentuk pekerjaan. Di sini ada perangkat kerasnya. Secara garis besar, nah ini dia ya, perangkat lunak mengontrol, memfasilitasi, sedangkan yang lainnya dirancang untuk bekerja pada perangkat lunak. Jadi satu saja sebagai pengawas ataupun semuanya ya. Kalau yang satu lagi adalah bekerja dalam perangkat lunak juga, tetapi dia adalah sebagian besar tersedia oleh sistem yang paling populer. Nah, ini ada beberapa contoh konsep digital citizenship dengan kerangka keamanan sosial. Ini tidak usah. Oke, ya. Ini adalah contoh-contohnya ya. Oke, Microsoft Stream, Flickr, pembelajaran. Nah, ini dia ya. Oke. Ini adalah contoh ya, yang memang membuatkan, kembali kita ke apa tadi ya, pembahasan kita, yang memang, mana tadi ya? Oke. 5, sebentar ya, ada pertanyaan? Sebelum kita memulai, Aswarai, ada, PC. Kalau tidak ada, Ibu kembalikan lagi ya, karena masih ada yang mau dibahas. Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup ya? Jadi kalau misalnya ini pertemuan ketiga, ada apa? Ada pertanyaan? Sebenarnya harus ada tugas ya. Tugasnya per orangan aja ya. Jadi nanti Ibu kirimkan aja. Sebentar. Pembahasan ini modul ya, modul standar keamanan jaringan. Jadi ada standar yang bisa digunakan untuk mengamankan jaringan itu ya. Di bab 4 kita lihat ya. Pembahasan bab 4. Bab 4. Kemarin ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah pertemuan keempat. Ini pertemuan ketiga kayaknya. Modul, udah ya, modul keempat. Jadi tadi contoh-contoh dari keamanan WPA, smartphone point. Jadi bisa disetting ya, WiFi, protect access. Kemudian ini sama tadi ya, pada IT juga, tetapi nanti beli kayaknya memiliki implementasi standar IEEE 802.
pengamanan jaringan nirkabel ini menggunakan WPA harus memenuhi. Jadi ketika kamu mau memilih metode Wi-Fi Protect Access, servernya harus ini deh, ada ketentuannya. Server komputer yang dituju oleh access point akan memberikan autentikasi kepada klien. Jadi ya ada semacam persetujuan dulu ya kepada si kliennya. Kemudian perangkat lunak yang bisa digunakan secara lain, radius remote authentication ya dengan deal user doctor protokol. Nah ini dia contohnya. Kemudian sistem keamanan jaringan ya. Kelebihan metode tadi mau lihat apa ya? Ini udah modul ya. Modul 3 ya. Ini modul 3 jaringan nirkabel. Nah, yang tugas hari ini adalah kita lihat ya, ada namanya sistem keamanan jaringan nirkabel ya, ada standar keamanan jaringan wireless ya kan? Jaringan nirkabel, kemudian ada namanya sistem jaringan wireless ya. Nah, yang mau nanti Bu kasih kirim tugasnya karena pertemuan kita hanya 1 jam ya. Mengidentifikasi kebutuhan firewall. Oke, bab 4 sekarang kan. Oke, bab 4. Arsitektur. Oh, ya. Jadi di sini ada kita lihat ya sistem keamanan, ada jaringan nirkabel ya. Ini di pertemuan ke-3. Kemudian yang keempat itu adalah sistem keamanan jaringan lebih ke wireless-nya ya. Ini ketiga kayaknya ya. Ketiga. Nah tadi ya. Gimana? Oke, kalau tidak modul. Oke, tadi Ibu memperkenalkan aja supaya kita lihat lagi ya. Ya, sistem keamanan jaringan. Oke. Ini adalah keamanan jaringan internet. Jadi harus dipahami dulu apa itu internet, ada apa lagi? Jangan kamu bilang apa ya? Internet, warnet, kamu bilangin lagi ya. Intranet yang seperti itu ya. Kemudian enkripsi jaringan, matikan WiFi. Ini untuk keamanan jaringan internet. Nah, jadi ada beberapa tadi pertanyaan. Keamanan jaringan internet dan firewall ya. Firewall ini adalah keamanan jangan sistem informasi security attack untuk cyber crime ya, crime. Kemudian social engineering. Firewall suatu cara mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, kemudian software atau sistem sendiri dengan tujuan melindungi. Yaitu tadi, tapi terkadang dengan banyak si virus ataupun banyak flash disk atau bukan apa tadi antivirus itu juga akan membuat berat ya mengeksekusi sebuah instruksi ataupun perintah ataupun program itu membutuhkan. Jadi mempengaruhi kecuali memang perangkatmu memang memiliki yang perangkat yang high ya. Nah, ini dia jenis firewall itu udah minggu kemarin. Nah, hari ini kita mau fokuskan tadi adalah untuk membuat sistem keamanan jaringan ya. Mengapa sistem keamanan jaringan itu perlu ya? Kenapa sistem keamanan itu perlu? Kemudian seperti apa cara kerja dari si sistem keamanan jaringan ini? Nah, itu dia. Oke. Tipe sistem keamanan jaringan mulai nomor 5 ya, sistem keamanan jaringan mulai slide nomor 5, 6, 7 ya, 7 security. Ini silakan nanti tugasnya cari masing-masing definisinya, tapi jangan ini ya, kamu harus cari, ada 14 tadi ya. Definisi setiap kan ada tuh fotonya atau nanti cari Instagram. Oh ya, bisa dilihat nanti mana yang mau dikerjakan kan gitu kan. Nah, ini MOTD. Yang termasuk jaringan itu ada di sini virus, ransomware, trojan ya. Ini yang sering lebih mengganggu kalau misalnya yang bisa kita gunakan ya
untuk virus ransomware, worm, Trojan. Application security kayaknya ini jarang ya. Kemudian behavior analitiknya. Ini pun jarang. Tapi yang sering itu adalah menggunakan software ya, yang paling anti malware, melindungi perusahaan. Nah, ini email security ya, data loss. Jadi tipe keamanan jaringan. Ini adalah yang umumnya. Jadi ada tadi untuk wireless ya, ada nirkabel. Ini untuk pengamanan yang bisa dilakukan dengan keamanan jaringan tanpa melihat itu tadi apakah misalnya apakah sedang online ataupun tadi apakah untuk website. Kalau dipelajari lagi ini banyak ya untuk yang apa itu namanya sistem keamanan jaringan yang tadi ada enkripsi ya. Tapi pembahasan kita hari ini adalah standar ya security. Jadi bagaimana standar mengamankan sebuah jaringan ya. Jaringan itu ya jaringan yang dimaksud itu adalah ketika kamu melakukan online. Jadi kan ada beberapa yang diamankan ya. Contoh ini adalah ada servernya, ada routernya. Ini ya inilah yang membuatkan si the internetnya. Nah, kita printer nggak ya? Jadi bagaimana sebuah perangkat ya CPU yang satu dengan CPU yang lainnya dihubungkan, di switch ya, kemudian ada pengamanannya. Nah, kalau kita perhatikan ini kan seperti keamanan jaringan lokal. Jadi di sini di pembahasan hari ini tidak apa itu namanya, tidak fokus kita ke apakah tadi ada wireless, ada nirkabel ya, ini tadi keamanan internet ya. Tapi di sini adalah sistem keamanan jaringan ketika melakukan ataupun sedang online ya. Ketika online apa saja yang perlu? Siapa yang sering online? Jadi bagaimana membentengi si aplikasi atau sistem kita ya dengan ada tadi beberapa standar keamanan yang dilakukan. Yang paling umum itu adalah ini dia apa? Ini ya yang sering dilakukan malware ya, membuatkan sistem antivirusnya, kemudian akses kontrol. Jadi kamu melakukan akses ya. Jadi misalnya bisa mengontrol siapa aja yang bisa bisa dokumenmu kamu berikan user password ya. Ketika orang lain akan membuka filemu, maka si file akan minta apa namanya kunci ataupun key ya. Nah, itu dia. Nah, ini yang berikutnya ini adalah web security. Nah, web security. Kalau tadi kan bisa untuk yang lokal ya, ketika internet. Nah, ini web security ini bisa ke media sosial, website yang e-commerce ya, web security. Nah, ini ada mengkhususkan mengkhususkan pengembangan aplikasinya khusus untuk sini ya, web security. Itulah nanti yang kalau kamu perhatikan tadi ada dia apa itu namanya beberapa algoritma yang menggunakan metode untuk pengamanannya. Ini untuk web security. Di sini web security langkah keamanan yang diperlukan memastikan penggunaan website aman. Nah, itu tadi ya website itu kan bisa e-commerce ya, bisa saja hanya apa itu namanya ya hanya kalau disebut dengan website itu kan ada linknya. Link itu kan apa? Ketika kamu membuat basis data, ada linknya atau enggak? Kalau kamu buat apa? Database SQL. Ada kan di situ. Cuman jaringannya yang apa kan gitu kan? Nah, itu dia ya. Security Information Event Management. Ini agen IT security ya. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu kerja di mana di bank? Bagian apa? Security-nya. Security bukan siapa ya? Security IT. Ini dia bagus ya. IT security. Jadi ini adalah ini akan bekerja ya. Bagaimana mengamankan si bisa sistemnya ya. Apakah kena data nasabah, transaksi. Tapi memang tugasnya itu tadi ya, IT security ya. Ini web security, membantu mencegah serangan berbasis website. Apa saja yang termasuk berbasis website itu tadi ya, bisa dengan media sosial, bisa juga dengan menggunakan URL yang apa itu namanya e-commerce ya seperti itu. Apakah website misalnya kayak apa ya kampus kita kan ada juga websitenya kan? Apakah bisa diserang? Bisa saja ya.
yang namanya yang online ya, ketika internet itu online atau sudah online ya, disitulah itu tadi ketika kamu tidak menggunakan internet selalulah off-kan, itu menghindarinya. Nah, itu dia ya. Ini ada mengkhususkan tadi bisa seperti di ATM ya, ada ya. Tapi ini adalah untuk web security. Ada mengkhususkan keahliannya di security IT, tapi memang dia menghandle untuk web ya. Sekarang itu kan yang belajar artificial intelligence itu sudah dimasukin juga atau sudah di bagaimana membuatkan sebuah e-commerce atau website, tapi dia aman ya, web security itu dia. Endpoint security, terkadang perangkat pribadi ini target serangan. Ini dia. Kemudian wireless, wireless tadi udah ya. Wireless ini bagaimana mengamankan jaringan security dibandingkan dengan yang tradisional. Nah, jadi yang menjadi tugas nanti bagikan adalah kalian itu supaya ini lebih pembahasannya lebih banyak ya, mulai tipe ya. Ini ada sampai berapa? Ada sampai 14. Ada 14 sistem keamanan jaringan. Jadi tidak memperhatikan apakah dia jaringan lokal, apakah yang apa tadi ya. Nah, itu dia ya. Jadi ini jelaskanlah satu persatu ya. Ini ada berapa tadi ya? 14 ya. Ini ada 14, nanti buat bentuk pertanyaan aja. Karena pertemuan kita ini tadi yang boleh sampaikan adalah hanya sejam. Jadi banyak waktu kita yang tersisa termakan ya. Ini. Oke, Ibu membahas sedikit lagi ya. Karena loncat-loncat ya sesuai dengan kebutuhan aja. Ini tadi yang nirkabel ya. Tadi ada wireless, ada nirkabel. Nah, kamu bertanya, Ibu apa itu perbedaannya kan begitu kan? Nanti kita apa? Nirkabel sebuah jaringan yang transmisinya tidak menggunakan kabel. Ada pernah melihat mengamankan sebuah kamu apa ya? Kalau kamu misalnya internet kan kamu menggunakan apa? Nah, kalau sinar kabel ini menggunakan gelombang elektromagnetik. Kamu Bu, saya tidak pakai WiFi. Saya menggunakan apa itu namanya? Ada yang menggunakan modem ya, bukan? Iya, modem ya, pakai data. Itu kan sumber intinya juga. Nah, di sini adalah elektromagnetik. Jadi ketika kalau diperhatikan memang di sekitar kita ini kan berbentuk elektronik ya yang bisa dimanfaatkan. Jadi itu ya sebagai penghubung untuk komunikasinya. Web standar keamanan enkripsi pertama. Nah, ini dia ya enkripsi tadi ya bagaimana menyampaikan pesan secara aman ya. Ya, menggunakan wireless ya. Kalau dulu itu ada namanya sekarang pun ada yang kayak kalau Pak Satpam yang pakai kayak talking itu kan menggunakan transmisi ya elektromagnetik. Nah, itu dia. Jenisnya jaringan nirkabel ada WIP, WPA, WPA ini dia ya. Jadi berkembang ada WiFi Protect Access. Nah, ini penjelasannya masing-masing ya. Ada servernya, ada port, secret ya. Jadi metode WPA ini merupakan keamanan jaringan ya. Ada WiFi Protect Access. Jadi tergantung kebutuhan keperluan kamu. Ketika kamu merasa oh ya saya kan mau aman, ya itu tadi bisa menggunakan beberapa apa itu yang memang disediakan ya perusahaan-perusahaan IT. Nah, itu dia. Jadi ini ada MAC filter. Jadi kalau mau kita bahas ini karena berkembang ya. WiFi Protect Access Tool, SerKey, ya, MAC filter. Metode filtering membatasi akses dari MAC address semua perangkat jaringan. Pernah nggak kamu mengalami kamu mengunjungi website, alasannya bahwa jaringan kamu itu tidak dikenal, tidak teridentifikasi. Ada nggak? Jadi udah disetting si website ini kayak tadi ya, apa saja yang bisa siapa aja yang bisa masuk untuk ke website itu bisa disetting ya nanti dibuatkan pokoknya website itu sudah bisa itu tadi ya diatur security-nya. Jadi siapa aja yang bisa masuk. Jadi kalau misalnya tidak teridentifikasi atau tidak dikenal nggak bisa masuk ya, tidak pakai password tidak ya, tapi itu si si web tadi ya, website tadi ya, yang keamanan yang online tadi, mereka mengatur bagaimana tadi ya mengidentifikasi atau mengidentifikasi seseorang itu masuk ya berdasarkan IP-nya kah. Jadi mereka bisa mengetahui
oh ya ini apa namanya, kalau misalnya bisa kan akan masuk ya. Kalau enggak itu tadi. Jadi kok error ya? Sebenarnya bukan error, tapi si website itu sudah apa ya, sudah membuatkan security. Siapa aja yang bisa login atau bukan login ya, masih masih searching-searching, masih browsing ya. Nah, itu dia. Biasanya itu apa namanya, website pemerintahan, website institusi atau perguruan tinggi. Jadi mereka memang untuk umum, tapi di dalam umum itu mereka membuat apa ya, semacam kayak disaring gitu siapa yang bisa login bukan login ya, masuk ke dalam si website itu namanya website security. Oke, pembahasan kita 3 menit lagi, kita selesainya di 14 di setengah 7, ya kan? Berapa? Setengah 7 atau 40 ya? 40 ya? Jam berapa? Jam berapa ini? Jam Berapa? 6.30, Bu. Bukan 40 ya? Oh ya 30 ya, oke. Ada 15 menit lagi. Ibu akan memberi, ini kalau di pembahasan ini kan banyak ya yang perlu di, apa itu namanya, diketahui ya, kalau hanya teori-teori. Oke, jadi tujuan tugasnya akan Ibu bagikan kalau tidak hari ini, nanti pokoknya di dalam minggu ini ya, supaya ada pembahasan selama karena udah modul keempat ya. Dan Ibu, tapi memang Ibu perhatikan jumlah mahasiswanya tadi ada berapa? 10 kurang 1 kurang 1 kurang 1 kurang 1. Ya, itu dia. Oke, ada pertanyaan? Stenis Sawitri? Ada, Bu. Mau nanya ini, Bu. Ya. Tugasnya yang mana ya, Bu? Apa? Tugasnya yang mana? Oh, tugasnya belum. Ibu kemarin mau buat apa ya? Ibu nanti Ibu bagikan ya, kalau nggak hari nanti atau dalam minggu ini. Jadi nanti Ibu buatkan aja ya. Ini tugasnya per orang aja, ya. Ya tujuan Ibu tadi Oh, iya, Bu. supaya kalian mengulang ya. Tadinya Ibu mau kalau yang lain kan sebelumnya ini karena ini kan banyaknya menjelaskan kan, tapi Ibu mau lebih referensi yang lebih banyak lagi mencarinya ya. Jadi itu nanti bisa termasuk misalnya udah berapa menit lagi ya, 1 menit lagi. Ini kan banyak nih apa tuh perangkat-perangkatnya nggak kita kenal kan? Itu nanti mau lihat itu dulu satu ya. Jadi ini kan namanya kita belajar sistem keamanan jaringan. Tapi apa saja yang termasuk perangkat-perangkat yang bisa dilihat atau apa saja tool atau software untuk itu nanti Ibu buatkan ya. Kalau nggak nanti dalam minggu ini ya. Karena itu tadi ya supaya lebih banyak dikenal. Nanti Ibu kabari kalau sudah ada ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Nggak ada, Bu. Cukup, Bu. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat malam. Malam juga, Bu.